Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajr ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Sirah Mustafa, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pembahasan di malam hari ini. Kita akan masuk pada perang Uhud, perang kedua di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita bicara tentang perang Badar. Dan perang Badar adalah perang perdana dalam Islam dan Allah menangkan. Ketika Allah menangkan dalam perang Badar inilah, maka kekuatan kaum muslimin yang ada di kota Madinah semakin menguat. Dari sini muncul orang-orang munafik. Karena periode Mekah itu tidak ada munafik. Di Mekah itu hanya ada mukmin dan kafir saja. Munculnya munafik itu di Madinah. Itu pun setelah perang Badar. Kenapa muncul orang-orang munafik di Madinah? Karena munafik itu muncul ketika Islam kuat. Kalau Islam lemah, orang-orang munafik tidak muncul. Ngapain jadi munafik? Jadi kafir sekalian. Islam lemah kan itu, tidak perlu muncul lagi. Langsung aja tampakkan kekafirannya. Tetapi ketika Islam kuat, orang-orang munafik takut. Makanya muncullah para orang-orang munafik, baik dari kalangan orang-orang musyrik yang dikepalai oleh Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ataupun orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi bergabung antara munafik Yahudi dan juga munafik musyrik. Dan ini digambarkan di 2 ayat di dalam permulaan Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, para sahabat Rasul, mereka mengatakan kami bersama kalian beriman. Tetapi kalau mereka berjumpa dengan syayatinihim, setan-setan mereka. Siapa setan-setan mereka di sini? Maksudnya munafik Yahudi. Apabila berjumpa dengan munafik Yahudi, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami mengaku Islam itu hanya untuk memperolok-olok saja. Adapun munculnya orang munafik Madinah juga dari kalangan Yahudi, Allah firmankan dengan redaksi yang sama, cuma beda sedikit. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qala atuhadditsunakum bima fatahallahu ila akhir ayat. Kalau yang tadi bicara munafik musyrik, kalau yang ini bicara munafik Yahudi. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, kata munafik Yahudi, kalian bersama kalian, kami bersama kalian. Tapi kalau mereka ngumpul sesama mereka, maka orang Yahudi yang baik, mereka akan datang kepada Nabi SAW membenarkan risalahnya sesuai dengan Taurat.
Tapi sebagian Yahudi mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Buat apa kalian ceritakan kepada mereka, maksudnya Rasul dan para sahabat gitu ya, tentang apa yang ada pada Taurat? Mana akal kalian gitu ya. Jadi munafik ada dua di Madinah. Ada munafik dari kalangan Khazraj dan Aus, musyrikun. Ada munafik dari kalangan Yahudi. Lah semua bergabung. Taib, kita kembali kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah setelah kekalahan mereka di Badar. Jadi setelah kekalahan mereka di Badar, maka tepat pada hari Sabtu, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, karena perang Badar kan tahun 2 Hijriah, berarti cuman lewat 1 tahun saja. Badar 2 Hijriah, tepat di bulan Ramadan. Kemudian Uhud terjadi di bulan Syawal pada 3 Hijriah, setelah Ramadan, tepat di hari Sabtu, di hari sakralnya orang-orang Yahudi tidak boleh ikut perang. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka dendam. Makanya kemudian beberapa kabilah dari orang-orang musyrik datang kepada Abi Sufyan. Jadi ada yang mengatakan beberapa kabilah dipimpin, yang pertama Safwan ibn Umayyah, kemudian Abdullah ibn Rabi'ah, kemudian Ikrimah putra Abu Jahal datang menemui Abi Sufyan. Dan ketika itu Abi Sufyan masih musyrik, Ikrimah juga masih musyrik, karena belakangan kedua orang ini masuk Islam. Agar Abi Sufyan ini mempersiapkan pasukan dendam. Kita sudah kalah ini di Badar, sementara kaum muslimin semakin kuat di Madinah. Kalau mereka semakin kuat, bisa saja suatu waktu mereka akan menyerang kita. Kemudian alasan yang kedua, setelah terjadi perang Badar itu hampir 1 tahun, orang-orang musyrik Quraisy itu tidak bisa berniaga kemana? Ke Syam, kecuali harus sembunyi-sembunyi. Karena perjalanan dari Mekah ke Syam itu harus lewat jalur Yathrib, Madinah. Sementara setiap mereka bawa kafilah dagang, maka akan dihadang kaum muslimin. Makanya apa yang terjadi kepada suami daripada Zainab putri Nabi SAW, Abul As ibn Rabi, itu tertangkap ketika melakukan perniagaan setelah Badar. Kemana? Ke Syam. Sehingga kalau ini terus terjadi, bisa terpuruk perekonomian orang-orang kafir Quraisy. Lah dengan 2 sebab ini, pertama dendam mereka karena kekalahan di Badar, yang kedua karena perjalanan dagang mereka dihalangi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dari situlah sepakat Safwan ibn Umayyah, Abdullah ibn Rabi'ah dan Ikrimah ibn Abi Jahal datang kepada Abi Sufyan, dan mereka mengatakan, ya Abu Sufyan, bagaimana kalau kita kompori orang-orang Arab, kita serang Madinah? Akhirnya kemudian Abu Sufyan setuju. Mulailah kemudian menyurati seluruh kabilah yang ada di sekitar Mekah untuk bergabung, dan berhasil sehingga mereka bisa mengumpulkan 3.000 pasukan perang, maksudnya ya, kemudian 3.000 unta dan 200 penunggang kuda. Lah paman Nabi SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas ibn Abdul Muttalib ketika itu belum masuk Islam. Dia diajak untuk bergabung, tak mau. Akhirnya dia membocorkan penyerangan yang akan dilakukan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW. Wajar pamannya. Maka ketika Nabi SAW mendengar bahwa akan ada penyerangan besar-besaran dari orang-orang Quraisy menuju Madinah, maka Nabi SAW mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat, baik dari kibarus sahabat atau sigharus sahabat, baik orang-orang yang sudah awal-awal masuk Islam atau anak-anak muda yang baru masuk Islam.
yang masih semangat jihadnya. Maka Nabi SAW bermusyawarah, bagaimana cara menghadapi pasukan orang-orang Quraisy itu? Apakah kita hadapi tetap kita di dalam Madinah, ataukah kita hadapi di luar Madinah? Terjadilah perselisihan antara orang-orang tua dari kalangan sahabat dengan anak-anak muda. Orang-orang tua dari kalangan para sahabat, as-sabiqun al-awwalun, mereka menyarankan agar Rasul tidak keluar dari Madinah, kita hadapi di Madinah. Tetapi anak-anak muda tidak setuju. Anak-anak muda meminta agar Nabi SAW bersama seluruh pasukan menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu di luar Madinah. Terjadilah khilaf seperti ini. Lah akhirnya kemudian Nabi SAW pun entah mengapa kemudian setuju dengan anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda ini sempat dinasihati oleh orang-orang tua mereka. Kenapa kalian menentang ide Rasul? Bukankah Rasul ingin tetap bertahan di kota Madinah? Tapi kalian memaksa Nabi SAW untuk keluar dari kota Madinah. Biarkanlah Rasul yang memutuskan. Tapi Nabi SAW karena sudah terlanjur sepakat dengan anak-anak muda, dia pun memakai baju besinya. Ingat, kalau Nabi sudah pakai baju besi, pantang Rasul mencopot kembali, pasti harus perang. Sehingga ketika orang-orang tua ini memberikan nasihat kepada anak-anak muda, akhirnya anak-anak muda pun pasrah kepada orang-orang tua mereka. Jadi kibarus sahabat, sahabat yang kibar-kibar datang kepada Rasul. Ya Rasul, bagaimana kalau seandainya kita tetap berada di dalam Madinah? Tapi Rasul mengatakan tidak, karena saya sudah pakai baju besi. Coba kalau kau ngomong tadi sebelum saya pakai baju besi, maka kita hadapi di dalam. Tapi saya sudah pakai baju besi, tidak bisa. Kita harus keluar. Akhirnya disepakati. Kemudian Nabi SAW menghadapi orang-orang musyrik di Uhud. Dan Uhud itu gunung, makanya perangnya disebut perang Uhud, karena terjadi di sekitar gunung Uhud. Lah Nabi SAW tidak banyak membawa pasukan. Ada yang mengatakan 1000 pasukan. Lah 1000 pasukan ini rupanya tidak semua ikut perang. Kenapa? Karena digembosi orang-orang munafik. Lah salah satu yang menggembosinya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah, yang dulu digadang-gadangkan oleh Khazraj dan Aus menjadi pemimpin. Tetapi kedatangan Nabi SAW, akhirnya Khazraj dan Aus masuk Islam. Dia pun tidak dipandang lagi oleh dua suku ini, karena takut, akhirnya pura-pura masuk Islam. Jadilah dia munafik. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, kayaknya mereka nggak mungkin berani, wahai Rasul. Bukankah mereka sudah kalah di Badar? Mana mungkin mereka berani, itu gertak sambal saja katanya. Pasti perang tidak mungkin terjadi. Dari situlah akhirnya banyak para sahabat yang kemudian terpengaruh. Maksudnya bukan para sahabat, orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya terpengaruh dengan ucapan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Sepertiga pasukan pulang. Nah, bayangkan, dari 1000 itu sepertiga pasukan pulang, tinggal 700-an saja. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Imran ayat 166 sampai 170, waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktubun. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, karena dengan pulangnya mereka sudah jelas ini munafik ini. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu sendiri. Mereka orang-orang munafik berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti dirimu. Ini alasan saja ya, mereka berkilah saja, sudah jelas mau perang. Mereka mengatakan, sekiranya kami mengetahui terjadi perang, tentu kami akan ikut bersama kami. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak dikandung dalam hatinya.
dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Turun ayat ini membongkar aibnya orang-orang munafik. Al-Imran 166 sampai 170. Maka sepertiga pasukan pulang. Sempat kemudian sebagian tokoh-tokoh Khazraj dan Aus dari kalangan Ansar ciut imannya, ketakutan. Hampir-hampir sebagian mereka pun ingin ikut pulang bersama Abdullah ibn Ubay, tetapi Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan mereka sehingga tidak jadi. Dari sini kemudian turun juga dalam Al-Quran, Allah mengatakan idhammat ta'ifataini minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Ketika dua kelompok dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka, karena itulah hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Turun ayat ini menetapkan akhirnya mereka tidak jadi balik. Bayangkan dari awal perang saja sudah goncang, sepertiga pasukan pulang, sebagian pasukan ketakutan. Sudah jelas, padahal modal perang itu kan keberanian. Karena kuda saja bisa berani, itu karena penunggangnya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kuda ikut pengecut. Jadi kuda saja sampai terpengaruh dengan penunggangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan ayat tentang kuda, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fa atharna bihi naqqa fa wasatna bihi jam'a. Sampai turunkan tentang masalah kuda. Karena di antara keistimewaan kuda itu tergantung siapa penunggangnya. Kalau penunggangnya berani, kudanya ikut berani. Kalau penunggangnya pengecut, ikut pula pengecut kuda itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2/3 pasukan, kemudian membuat strategis di Uhud. Sebenarnya strategis Nabi itu sudah baik. Kalau bukan karena para sahabat pemanah itu mengecewakan Rasul, tentu Allah akan menangkan perang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika sampai pula di Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan Abdullah ibn Zubair sebagai pemimpin pemanah dengan 50 pasukan, ada yang mengatakan 40 pasukan di Bukit Ainain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada mereka, apapun yang terjadi jangan turun, tetap mereka harus di atas. Sementara dari pasukan orang-orang musyrik, kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini pemimpin perang dari kaum muslimin Rasul sendiri, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Hamzah, kemudian Mus'ab, semua dari kalangan muhajirin. Adapun dari kalangan Ansar, yang memimpin pasukan adalah Sa'd bin Mu'adh, pemimpin Aus, Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj, dan juga Usaid ibn Hudhair, seorang yang kalau baca Quran turun malaikat itu, Usaid bin Hudhair itu. Sementara orang-orang musyrik, pemimpin mereka adalah Abu Sufyan, Abi Sufyan bin Harb, yang menjadikan terjadinya perang Badar itu gara-gara Abi Sufyan. Kemudian Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, dia menjadi pemimpin penunggang kuda membawa 200 pasukan, tapi tidak ikut perang. Karena Khalid bin Walid ini ahli strategis perang, biasanya pasukan kuda terakhir dilepaskan kan itu. Kemudian juga Amr bin As belum masuk Islam, ini pemimpin-pemimpin Quraisy ini. Kemudian putra Abu Jahal namanya Ikrimah, ini pemimpin-pemimpin dari orang-orang Quraisy ini. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah menunggu mereka di Uhud, sudah diatur strategis, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, semuanya gitu. Maka datanglah pasukan dari orang-orang Quraisy. Dari segi jumlah saja sudah tidak imbang kan, 700 orang melawan 3000 dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Sebagaimana umumnya sebelum terjadi peperangan terjadi mubarazah, adu tanding dulu kan itu ya, biasa adu tanding dulu, mana jagoanmu, ini jagoanku. Maka keluarlah salah seorang pemimpin Quraisy,
kemudian menantang jagoan orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW memilih Zubair ibn Awwam. Kata Rasul, ya Zubair, hadapi orang itu. Akhirnya Zubair pun bermubarozah. Di awal pertandingan Zubair langsung bisa menggorok leher jagoan dari orang-orang Quraisy itu. Maka Rasul bertakbir, seluruh kaum muslim bertakbir. Kenapa? Mubarozah ini terkadang menentukan kemenangan, ikhwan. Karena kalau sudah jagoannya kalah, itu ciut itu hati pasukan itu. Ya. Jadi di permulaan peperangan mubarozah kaum muslimin menang. Zubair berhasil membunuh salah satu pemimpin dari pemimpin perang dari kalangan kafir Quraisy. Dari sini Nabi SAW memuji Zubair dan mengatakan, setiap nabi itu punya hawariyun, punya para pembela, dan hawariyu hadhil ummah Zubair, dan penolongnya umat ini bagi nabinya adalah Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Tapi sayang, Zubair ini meninggal dalam perang Jamal. Ketika terjadi perang Jamal, perang yang sebenarnya tidak diinginkan baik dari pihak Ali ataupun dari pihak Aisyah, Zubair dan Tolha. Ya. Karena ketika itu Aisyah, Zubair dan Tolha menginginkan islah, begitu juga Ali. Cuman sebelum terjadi fajar, dua pasukan saling suudzon, akhirnya terjadi peperangan. Perang yang tidak ada pemimpin, mereka saling perang begitu saja karena saling suudzon. Jangan-jangan mereka akan bunuh saya. Yang satu mengatakan jangan-jangan mereka akan bunuh saya, karena ada orang-orang yang mengompori perang dari orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Maka ketika melihat perang demikian, Zubair pun keluar, ini fitnah, ini tidak benar nih. Maka Zubair pun menghindari fitnah bersama pembantunya, diikuti oleh Amr ibn Hurmuz. Ibn Hurmuz ini mengikuti Zubair dan mengatakan, ya Zubair, hendak pergi ke mana? Kata Zubair, saya hendak menghindari fitnah, ini udah bukan perang lagi, ini fitnah ini. Kata Ibn Hurmuz, saya ikutlah. Rupanya ada maunya. Ketika Zubair tidur sedang beristirahat, ditikam oleh Ibn Hurmuz, mati, kemudian dipenggal kepalanya. Kemudian setelah kepalanya dipenggal oleh Ibn Hurmuz ini, dibawa kepada Ali, disangkanya Ali akan serang, karena itu kan lawan politiknya kan itu. Rupanya Ali marah dan mengatakan, katakan kepada pembunuh Ibn Safiyah, anak dari Safiyah bibi Rasul, maksudnya Zubair ibn Awwam, katakan kepada dia, Rasul bersabda, basyiri qatila ibni Safiyah bin nar. Kan itu ya. Kasih kabar gembira kepada Ibn Hurmuz bahwa Rasul bersabda, beri kabar gembira kepada pembunuh anak daripada Safiyah dengan neraka. Tahu dia akan dibunuh, larilah Ibn Hurmuz ini. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Zubair bin Awwam ini dia menang dalam mubarazah, dan itu menjadi pembangkit semangat kaum muslimin. Terjadilah peperangan yang luar biasa. Nanti akan saya jelaskan beberapa mawakif bagaimana sikap-sikap para sahabat dalam perang Uhud ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika terjadi perang Uhud, betul-betul pecah perang ini, kaum muslimin melawan orang-orang kafir ini. Secara singkat dalam peperangan ini terjadi isu pembunuhan kepada Nabi SAW. Karena ketika itu sahabat Mus'ab ibn Umair, dai yang pertama diutus oleh Rasul ke kota Madinah, sehingga dua pembesar Khazraj dan Aus masuk Islam. Akhirnya semua kabilahnya masuk Islam. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini wajahnya mirip dengan Nabi, wajahnya persis mirip dengan Nabi, jalannya juga sama. Sehingga ada orang musyrik namanya Ibn Qami'ah, disangkanya dia Nabi. Ya. Tiba-tiba kemudian diserang oleh Ibn Qami'ah ini dari belakang dan berhasil membunuh Mus'ab ibn Umair sampai masuk ke lubang. Maka Ibn Qami'ah langsung membuat isu bahwa dia telah membunuh Nabi SAW. Bayangkan, Nabi diisukan terbunuh di perang Uhud, padahal yang mereka bunuh siapa? Mus'ab ibn Umair. Ketika terjadi berita hoax di mana-mana bahwa Rasul terbunuh, secara otomatis pasukan kaum muslimin kocar-kacir lah kan itu.
Mungkin bahasa kita, buat apa lagi kita perang, Nabi sudah mati gitu kan. Lah disinilah ikhwatul fillah muliakan Allah azza wajalla, datang seorang sahabat namanya Anas ibn Nadir. Anas ibn Nadir ini sebenarnya tidak ikut dalam perang pada awalnya karena dia sedang safar, tapi pulang ke Madinah mendengar bahwa kaum muslimin sedang perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya dia nyusul Anas bin Nadir ini. Ketika nyusul, pasukan bercerai-berai, kemudian terjadi berita pembunuhan Nabi SAW. Oh, Anas bin Nadir bangkit memberikan semangat kepada para sahabat Nabi SAW. Kata Anas bin Nadir, fama tasnauna bil hayati ba'da Rasulillah. Kalian lari tunggang langgang, apa yang kalian akan lakukan kehidupan kita setelah meninggalnya Nabi SAW? Maka Anas bin Nadir mengatakan, kumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah SAW. Bangkit kalian, balik lagi ke peperangan. Kalau Rasulullah SAW terbunuh, kita juga harus mati syahid bersama Nabi SAW. Akhirnya Anas bin Nadir berhasil membangkitkan semangat orang-orang Ansor, balik lagi ke pasukan. Rupanya Nabi SAW ketika itu dalam kondisi terserang wajahnya. Jadi Rasul itu pakai helm perang, ya. Kemudian ditebas kepalanya sini, belah dia. Kemudian serpihannya menancap di pipi Rasul. Kemudian gigi depannya rompak atas bawah. Makanya Nabi SAW sempat mendoakan orang-orang yang menjadikan pecah giginya, sebagaimana diriwayatkan atau dikisahkan oleh Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala. Kasurat rabaiyatun Nabi SAW yawma Uhudin wa syujja fi wajhi faja'ala ad-dam yasilu ala wajhi wa ja'ala yamsah ad-dam wa huwa yaqul kaifa yuflihu qaumun syujja wajha nabiyihim. Kata Ibn Ishaq menceritakan bagaimana nasib Rasul di perang Uhud itu. Nabi SAW pecah gigi depannya, kemudian juga terlukai wajahnya, kemudian darah mengucur dari wajahnya. Maka Nabi SAW mengusap wajahnya seraya bersabda, bagaimana mungkin kaum akan selamat jika mereka melukai Nabi. Maka Nabi SAW mulai mendoakan keburukan orang-orang yang melukai wajahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dan mengatakan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Turun ayat ini, bukan urusan wahai Muhammad tentang orang-orang yang melukaimu itu, karena doa laknat Rasul di sini ditolak. Karena orang-orang yang menyakiti Nabi SAW ketika itu semuanya masuk Islam dan baik Islamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa terjadi kekacauan ketika terjadi peperangan ini. Subhanallah ikhwan, ada seorang wanita dalam perang Uhud ini, hanya satu wanita yang ikut perang, namanya Ummu Amarah. Kalau dari orang-orang Quraisy itu sekitar 12 wanita hanya untuk menyemangati laki-laki mereka dengan syair-syairnya. Tetapi dari kalangan kaum muslimin cuma satu wanita yang ikut terlibat, namanya Ummu Amarah. Karena bagaimanapun kan perlu wanita untuk merawat orang-orang yang terluka dalam peperangan kan. Tapi Ummu Amarah ini terlibat dalam perang. Apalagi ketika mendengar Nabi dikepung dan masuk pada perangkap lubang yang sudah disediakan oleh mereka untuk kematian Rasul. Maka tiba-tiba Ummu Amarah datang menghadap Nabi SAW dengan pedang yang menenteng itu. Kemudian Nabi SAW ketika melihat Ummu Amarah, dia mengatakan, siapa yang ingin membela aku? Tiba-tiba Ummu Amarah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Dan dia terus membentengi Nabi SAW. Dan dia mengatakan ketika tombak, panah, pedang mengenai badannya karena membela Nabi SAW, Rasul sempat mengatakan kepada Ummu Amarah, salini ya Ummu Amarah, mintalah wahai Ummu Amarah, terserah engkau apa permintaan. Lihat bagaimana Ummu Amarah mengatakan, as'aluka murafaqat fil jannah ya Rasulullah,
"Ya Rasulullah, aku hanya meminta kepadamu untuk jadikan temanmu di sorga. Jadikan diriku untuk menjadi temanmu di sorga." Subhanallah, permintaan para sahabat ya, dalam kondisi sudah banyak luka itu seorang wanita itu. Subhanallah, dia hanya meminta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jadikanlah diriku temanmu di sorga." Maka kata Nabi SAW, "Ya, aku akan jadikan kau temanku di sorga." Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang paling berjasa dalam peperangan, siapa ini? Peperangan dari perang Uhud ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang disabdakan Nabi SAW, namanya Talha ibn Ubaidillah. Sampai Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan seolah-olah perang Uhud itu untuk dia semuanya, karena saat terdesak para pemanah dari Ansor itu satu persatu mati ketika menghalangi Nabi SAW dari serangan. Ketika itu tinggal hanya beberapa orang saja, salah satunya adalah Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sehingga ketika dia sudah tidak tahan karena luka terlalu banyak, maka Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah." Kata Nabi SAW, siapa yang hendak melihat seorang yang syahid yang berjalan di permukaan bumi, lihatlah Talha ibn Ubaidillah, katanya. Luar biasa, mendapatkan tazkiyah Rasul gitu ya, Talha ibn Ubaidillah. Tapi dalam peperangan ini yang pertama kali gugur dari kalangan sahabat adalah Abdullah ibn Haram, disusul dengan Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Ada kisah menarik dari dua sahabat ini karena dua-duanya sudah tua masalahnya. Jadi dari seluruh pasukan yang paling tua ini dua orang ini sudah kakek-kakek. Pertama Abdullah ibn Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah. Yang kedua Amr bin Jamuh. Saya ceritakan Abdullah bin Haram dulu. Abdullah bin Haram ini sudah sakit-sakitan, namanya sudah tua, jalan pun sudah tidak tahan, tidak kuat lagi. Ketika mendengar banyak sahabat, karena kan ketika perang Uhud perang Badar itu tidak semua sahabat hadir, karena dalam perang Badar itu Rasul tidak mewajibkan para sahabat untuk terlibat, karena ketika itu kan maksudnya bukan perang kan, hanya untuk mengambil dagangan Abi Sufyan. Tahu-tahu terjadi perang Badar kan gitu ya. Kalau perang Uhud kan memang disiapkan. Jadi orang-orang yang tidak terlibat dalam perang Badar itu ingin terlibat dalam Uhud. Sampai orang-orang tuanya sendiri ingin terlibat gitu ya. Salah satunya Abdullah ibn Haram yang sudah sakit-sakitan itu. Dia punya anak 10, satu laki-laki, 9 perempuan, masih kecil-kecil. Dan yang laki-laki namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ma'ruf sahabat Jabir. Jadi Abdullah ibn Haram ini datang kepada Rasul di malam hari sebelum besoknya terjadi perang Uhud itu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, libatkan aku dalam perang." Tiba-tiba ketika dia minta izin untuk dilibatkan perang, datang pula anaknya Jabir bin Abdullah dan mengatakan, "Jangan wahai Rasul, jangan." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak mengapa orang-orang yang sakit tidak terlibat kan begitu. Tetapi Abdullah ibn Haram tiba-tiba menangis di hadapan Rasul. Kemudian melirik putranya Jabir bin Abdullah dan mengatakan, "Laulal jannah la afartuka iya." Hei Jabir, putraku, kalau urusannya bukan sorga, aku siap digantikan posisimu dengan kamu. Tetapi ini urusannya sorga, aku tidak mungkin digantikan posisiku. Maka Jabir menangis, meminta agar Rasul tidak mengizinkannya. Tetapi Rasul mengatakan, "Bagaimana bapakmu sudah bersikeras masalahnya kan gitu." Akhirnya kemudian mendengar Abdullah ibn Haram diterima oleh Nabi SAW, datang pula Amr ibn Jamuh. Abdullah ibn Haram dengan Amr ibn Jamuh ini sahib, kawan akrab, sholat malam berdua, ngaji berdua, ke masjid berdua, luar biasa. Itulah pentingnya kita punya kawan yang saling memberikan nasihat itu. Mendengar kawannya daftar, ikut pula dia daftar dia. Sementara Amr bin Jamuh ini pincang orangnya, tidak bisa jalan.
Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masukkan aku dalam jihadmu ini. Datang anak-anaknya meminta kepada Rasul jangan diikut sertakan, macam mana orang pincang ikut perang gitu kan. Tetapi sekali lagi jawabannya sama dengan Abdullah ibn Haram, tetap dia kekeh ingin perang karena kawannya juga ikut perang. Tetapi ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Amr ibn Jam, posisimu sedang tidak bisa jalan. Ketika dia mendengar seperti itu, dia bersumpah, wallahi ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan dengan kedua kakiku di sorga. Aku ingin berjalan di sorga. Gak apa-apa di dunia aku pincang gitu, tapi aku ingin menginjakkan kedua kakiku di sorga dan aku ingin berjalan di sorga katanya. Subhanallah, ini orang-orang tua yang patut ditiru ikhwan. Kita saja tidak ada yang seperti orang tua ini, semangat jihadnya luar biasa. Maka betul-betul terjadi peperangan itu ikhwan. Akhirnya yang pertama meninggal Abdullah ibn Haram. Ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi Abdullah ibn Haram jasadnya. Kemudian Allah berdialog dengan ruhnya dan mengatakan, tamanna ya abdi, tamanna ya abdi, wahai hambaku, maksudnya Abdullah bin Haram, berangan-anganlah engkau. Kira-kira kalau engkau meminta sesuatu kepada aku, kau minta apa? Lihat jawaban Abdullah bin Haram, dia mengatakan, ya Rabb, kalau engkau hidupkan aku kedua kalinya itu lebih baik, biar aku bisa jihad kedua kalinya dan biar bisa mati syahid kedua kalinya katanya. Kalau engkau berkehendak ya Rabb, aku ingin hidup lagi, aku ingin perang lagi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin syahid kedua kalinya. Oh, luar biasa ikhwan ya. Tapi Allah mengatakan mustahil, orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi, kata Allah. Kata Abdullah bin Haram mengatakan, kalau begitu habarkan posisiku di sisimu ya Rabb kepada putra-putraku, kepada anak-anak, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, posisiku di sisimu ya Rabb. Dari situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi Abdullah ibn Haram. Am hasibtum gimana? Ayat tentang masalah orang-orang yang mati syahid, apakah kau menyangka bahwa orang yang mati syahid itu mati? Amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Apakah kau kira bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati? Tidak, mereka hidup dan mereka akan mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada siapa? Abdullah ibn Haram. Makanya ketika selesai terjadi perang Uhud, Jabir ini anaknya mencari-cari jasad ayahnya. Kemudian ketika melihat jasad ayahnya Abdullah ibn Haram, maka diletakkan kepalanya di paha dan Abdullah ibn Zabir pun menangis. Maka Rasulullah SAW lewat di situ dan mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki, menangis atau kau tidak menangis ya Jabir, bapakmu sudah dinaungi malaikat dengan awan di atas kepalanya. Jadi ada awan yang menaungi sehingga tidak tersengat-sengatan matahari. Kemudian Rasul mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya ayah telah diajak oleh Allah berbicara tanpa ada penerjemah. Ayahmu sudah diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah, langsung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, kuburkan dia bersama sahibnya Amr bin Jamuh, karena semasa di dunia keduanya adalah sahabat yang tidak pernah berpisah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dikuburkan Abdullah ibn Haram dengan Amr ibn Jamuh dalam satu lubang. Oh, luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin, kembali ke perang Uhud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan, maka ada seorang sahabat namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dujana. Ketika itu Rasul memegang pedang dan mengatakan, siapa yang ingin memegang pedangku asal dia memberikan hak kepada pedang ini. Kemudian datang Abu Dujana dan mengatakan, ya Rasul, serahkan pedang itu kepadaku.
Kata Rasul, kau bisa melaksanakan hak pedang itu? Kata Abu Dunya, apa hak pedang itu wahai Rasul? Aku tebas wajah musuh dengan pedang ini. Akhirnya Abu Dunya bersumpah untuk menebas wajah musuh dengan pedang Nabi SAW. Akhirnya ketika terjadi betul-betul perang Badar itu, maka Abi Dujana dengan keberanian karena memegang pedang Rasul, dia berjalan seolah-olah orang sombong karena pegang pedang Rasul gitu ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak suka orang berjalan dengan sombong kecuali hari ini. Karena sombong dalam peperangan itu boleh, menipu dalam peperangan itu boleh. Makanya Rasul mengatakan al-harbu kaidun gitu. Perang itu tipu daya, asal menang kan gitu ya. Tapi di luar peperangan tidak boleh. Tidak boleh sombong, tidak boleh menipu, dan itu hanya ada di peperangan saja supaya intinya menang. Maka dibolehkan tipu daya dalam peperangan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi pertanyaannya, apakah ketika terjadi perang Uhud Rasul membunuh orang? Kan Rasul sudah 2 kali perang nih. Pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Pernahkah aku mendengar apakah Rasul membunuh orang dengan tangannya maksudnya ya? Ketika perang Badar atau ketika perang Uhud, sebagian ulama mengatakan Rasul tidak pernah membunuh siapapun kecuali 1 orang di perang Uhud. Namanya Ubay ibn Ka'ab. Ya. Ma'asyiral muslimin, jadi Rasul tidak pernah membunuh siapapun. Jadi Ubay ibn Khalaf, bukan ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab sahabat Nabi. Ubay ibn Khalaf. Jadi ada kasus begini. Kenapa Rasulullah SAW membunuh Ubay ibn Khalaf dalam perang? Rasul tidak pernah membunuh orang dalam peperangan. Baik dalam perang Badar tidak membunuh orang dengan tangannya maksudnya ya. Ataupun Uhud juga sama, kecuali Ubay bin Khalaf, karena ada kasus. Jadi ketika Rasul masih di Mekah belum hijrah, Nabi SAW sedang menunggang kuda kesayangan Nabi SAW. Kemudian berjumpa dengan Ubay bin Khalaf di tengah jalan. Kemudian berbincanglah kedua orang ini, Rasul dan juga Ubay bin Khalaf, sampai kepada Ubay bin Khalaf emosi. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, apakah kuda ini kau rawat dari kecil? Kata Rasul, ya. Nanti ku bunuh kuda ini katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, bal aqtuluka, bahkan aku akan bunuh kamu katanya. Nah, dari sini Rasul sudah bersumpah untuk membunuh siapa? Ubay ibn Khalaf. Makanya ketika terjadi perang Uhud, sahabat hendak membunuh Ubay bin Khalaf. Kata Rasul, jangan, da'uhu, tinggalkan dia, aku yang akan membunuhnya katanya. Maka akhirnya Nabi SAW membunuh Ubay ibn Khalaf. Dia ingin teringat dengan kisah di Mekah karena sudah janji ingin membunuh dia kan, karena dia hendak membunuh kudanya. Kata Rasul, aku akan bunuh kamu. Dan itu terjadi di perang Uhud. Jadi Rasul tidak pernah membunuh siapapun dalam peperangan, kecuali perang Uhud dia membunuh Ubay ibn Khalaf dengan tangannya karena pernah mengancam Nabi SAW di Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa dalam peperangan ini memang luar biasa. Perang ini digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana kaum muslimin mengalami kekalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan perang Uhud ini. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun dalam perang Badar mereka pun dapat luka. Rasul mengingatkan, kita sudah pernah menang di perang Badar. Jika kalian terkadang terluka, orang-orang musyrik pun terluka dalam perang Badar kan itu. Mereka mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu akan kami gilirkan di antara manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari itu digilir, kadang menang, kadang kalah, itu sudah wajar. Karena manusia itu tidak lepas dari
dua yang berlawanan, kadang menangis, kadang tertawa, kadang sedih, kadang bahagia, kadang berpisah, kadang berkumpul, kadang kalah, kadang menang, kan begitu ya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kenapa kemudian hari-hari itu diputarkan? Agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Jangan ketika menang saja kalian kuat imannya, ketika kalah pula ciut imannya, gitu maksudnya. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, sebab kalau tidak terjadi kekalahan, tidak ada orang mati syahid. Justru dengan terjadi kekalahan itu banyak orang mati syahid, dan kita tahu bahwa syahid itu adalah keinginan setiap orang yang beriman. Makanya Khalid bin Walid ketika ditanya dalam perang Yarmuk apa kunci kemenangan, padahal Khalid bin Walid itu sudah tinggal sisa-sisa pasukan itu melawan Romawi lagi kan, yang kuat-kuat ribuan lagi jumlahnya. Tetapi Khalid dengan kecerdasannya sudah masuk Islam, dan itu perang pertama ya, dalam Yarmuk itu Khalid terlibat tuh, dan menang pula gitu ya, bisa mengusir mundur lawan gitu, sehingga orang Romawi hebat kali Khalid ini, pasukan kecil kok bisa memukul mundur pasukan besar. Dan orang Romawi, kita tahu Romawi adalah negara didaya, negara terkuat di zaman itu ya kan, bersama Persia. Khalid hanya mengatakan kunci kemenangan kami li'annana nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, karena kami cinta dengan kematian, mati syahid sebagaimana kalian cinta kehidupan, tidak takut akan kematian. Artinya bahwa kalau tidak terjadi kekalahan, tidak ada yang mati syahid kan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Kemudian Allah mengatakan, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim, dan Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa di perang Uhud memang terjadi kekalahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin hadza bayanun lin-nasi wa huda wa mau'izatan lil muttaqin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Kemudian Allah mengatakan, inilah Al-Quran, sebuah keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah karena kalah. Kekalahan itu bukan kelemahan ya. Kemudian jangan pula bersedih hati, kekalahan bukan untuk ditangisi, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika engkau betul-betul beriman. Makanya ketika ada seorang wanita dari Ansar, sepulangnya para mujahidin yang selamat gitu ya, dikatakan kepada wanita ini, ayahmu terbunuh. Wanita ini mengatakan, ma sana'a Rasulullah, apa yang dilakukan Rasul? Kemudian dikatakan lagi, suamimu terbunuh. Dia mengatakan, ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Nabi? Kemudian dikatakan lagi, saudaramu terbunuh. Dia mengatakan, ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasul? Kemudian orang ini mengatakan, alhamdulillah Rasul selamat. Maka dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalalun. Setiap musibah setelah mendengar engkau selamat wahai Rasul, semua sirna. Padahal ayahnya mati, suaminya mati, saudaranya mati, tapi ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat, hilang semua musibahnya. Lihat keteguhan. Ini seorang wanita ini, bukan laki-laki, seorang wanita dari kalangan Ansar. Dihabarkan kepadanya ayahnya mati, suaminya mati, saudaranya mati. Ketika mendengar Rasul selamat, setiap musibah setelah dirimu wahai Rasul selamat, jalalun, hilang, sirna semuanya. Luar biasa kan? Itulah jiwa sahabiah ya. Wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada beberapa
mawakib sahabat-sahabat Nabi SAW yang berjuang dalam perang Uhud. Pertama, Mukhairik. Mukhairik ini orang Yahudi, dia masuk Islam ya. Jadi Mukhairik ini dia terlibat dalam perang Uhud. Dia mengajak orang-orang Yahudi untuk terlibat. Bukankah kalian sudah ada perjanjian dengan Nabi dalam piagam Madinah? Kalau diserang, kita sama-sama nyerang, kan begitu ya? Itu jelas, bagaimana sudah saya jelaskan tentang bulir-bulir piagam Madinah itu kan. Artinya kalau diserang, semua orang-orang Madinah harus membela diri, kan gitu. Mau terlibat, mau Yahudinya, mau Nasraninya, mau Muslim, harus bergabung gitu. Tetapi alasan orang-orang Yahudi tidak mau nolong Nabi, alasannya apa? Karena perangnya terjadi di hari Sabtu, kan itu. Lagi-lagi hari Sabtu itu hari sakral bagi mereka. Tapi kata Mukhairik ini, ya itu dalam kondisi kita menyerang, tapi kita sedang diserang. Kenapa kalian membela hari Sabtu? Apa kalian takut perang? Akhirnya tetap orang-orang Yahudi tidak mau gabung ya. Lah dari sini akhirnya kemudian Mukhairik pun bergabung dalam peperangan, dan dia membela Nabi SAW. Faqatala mau hatta kutin, maka dia pun kemudian perang bersama Nabi dalam Uhud sampai dia mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, Mukhairikun khairul Yahud. Mukhairik adalah orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, dan dia sebaik-baik Yahudi ya, ini Mukhairik, kisah Mukhairik. Kemudian juga dijelaskan juga bagaimana Sa'd bin Rabi. Sa'ad ibn Rabi, pemimpin Aus. Sa'ad ibn Rabi ini Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia ikut terlibat dalam perang Uhud dan dia menjadi pemimpinnya. Ingat, Sa'ad ibn Rabi ini luar biasa membela Nabi SAW. Bahkan saat wafatnya Sa'ad ibn Rabi ini, arsy Allah Subhanahu wa taala tergoncang. 70.000 malaikat turun mengiringi jenazahnya Sa'ad ibn Rabi ini. Bahkan Rasul mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Sampai seperti itu. Tapi semua tidak akan selamat dari himpitan kubur. Mau mukmin, mau kafir, mau bayi, mau orang dewasa, semua akan dihimpit dengan kuburan. Cuman bedanya himpitan orang-orang kafir, kalau sudah dihimpit oleh tanah, maka akan memutuskan tulang-tulang, sendi-sendinya, dan mereka kesakitan yang luar biasa. Tapi himpitan bagi seorang yang beriman layaknya dipeluk oleh seorang ibu. Karena kita ciptaan manusia pada asalnya dari tanah, Adam alaihi salatu wassalam, maka kita akan kembali ke tanah. Jadi tanah itu bimanzilatil seolah-olah dia ibu bagi kita. Jadi kalau kita dimasukkan ke dalam tanah, ketika terjadi himpitan, maka itu adalah pelukan dari seorang ibu kepada anaknya. Tapi kalau orang kafir, tidak. Mereka akan merasakan sakit yang luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Maksudnya siapa? Sa'd ibn Rabi, pemimpin Aus. Dan ketika meninggal, arsy Allah yang makhluk yang sangat besar, ikhwan, makhluk yang pertama dicipta Allah, tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan arsy Allah azza wa jalla, bisa bergoncang karena kematian Sa'd ibn Rabi ini. Bahkan 70.000 malaikat turun ikut mengiringi jenazah Sa'd ibn Rabi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, termasuk juga tadi sudah jelaskan Anas bin Nadhr, Amr ibn Jamu, Abdullah ibn Haram, Ummu Amarah, dan juga anak-anak muda Ansar. Sampai dikisahkan, lamma ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam hujum al-kufar, ketika anak-anak muda Ansar melihat Rasul hendak menyerang orang-orang kafir itu, kemudian sekelompok anak muda dari Ansar kemudian mengepung melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang hendak menjadi temanku di sorga? Berperanglah dengan semangat. Maka anak-anak muda langsung mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatasabaqu hatta qutilu jami'an. Mereka pun berlomba-lomba sampai semuanya mati syahid dalam perang. Ketika mereka mendengar bahwa siapa yang terbunuh akan jadi teman Rasul di sorga, nggak ada cerita.
langsung ke depan semua gitu kan, perang luar biasa. Ya itulah keberanian para sahabat, tidak diragukan dalam perang Uhud ini. Tetapi sekali lagi, dalam perang Uhud ini banyak orang yang gugur. Salah satu yang gugur adalah Asadullah, singa Allah. Siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang sangat disayang Rasul. Ketika Hamzah kemudian meninggal di tangan Wahsy, jadi ada budak namanya Wahsy. Wahsy ini budaknya Zubair ibn Mut'im. Zubair ibn Mut'im. Belakangan Zubair bin Mut'im masuk Islam juga. Jadi Zubair bin Mut'im ini dendam dengan Rasul gara-gara pamannya Tu'aimah ibn Adi. Dia punya paman namanya Tu'aimah ibn Adi. Karena Mut'im, Zubair bin Mut'im bin Adi, pamannya namanya Tu'aimah ibn Adi, meninggal di perang Badar. Dendam dia. Dan Zubair bin Mut'im terlibat juga, ikut tentaranya Abu Sufyan. Jadi dia memberikan hadiah kepada Wahsy ini, budaknya. Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, karena Hamzah yang telah membunuh pamannya, kalau kau bisa membunuh Hamzah, maka sebagai hadiahnya anta hurrun, kau merdeka. Akhirnya ketika Wahsy mendengar dia merdeka dengan syarat membunuh Hamzah, akhirnya dia pun terlibat dalam perang Uhud. Tapi tidak ikut terlibat perang, tidak ikut dalam pasukan, tidak, karena niat dia hanya ingin mengincar Hamzah saja. Dan Wahsy bukan seorang yang maksudnya pasukan inti dari pasukan orang-orang Quraisy, tidak. Jadi tidak diperhitungkan keberadaannya. Siapalah Wahsy itu kan, apalagi yang dihadapi Hamzah. Masalahnya Hamzah, siapa yang tidak kenal Hamzah? Kalau dia berburu, bukan berburu menjangan, yang diburu singa. Makanya disebut Asadullah. Kita lihat singa di kebun binatang aja mikir dua kali, udah kadang wah gitu, udah takut kita. Ini diburu pula kan gitu ya. Asadullah. Ketika Hamzah melihat Wahsy, tapi Hamzah tidak memperhitungkan siapalah Wahsy ini. Rupanya ketika lengah Hamzah, Wahsy mengeluarkan tombaknya, dilempar kena pula gitu ya dadanya Hamzah. Hamzah pun mati dengan tombaknya Wahsy. Dari sini kata para ulama, jangan pernah remehkan siapapun dalam peperangan. Jangan remehkan siapapun dalam peperangan, karena Hamzah berarti siapa di Wahsy ini kan? Rupanya dia pula yang membunuhnya. Yang lebih parahnya lagi, Hindun, istri daripada Abu Sufyan itu, dia kan dendam. Kenapa? Karena banyak keluarganya meninggal. Melihat Hamzah tergeletak gitu kan, langsung keluarkan pisau, dipedel itu perutnya Hamzah itu, diambil itu ususnya, dijadikan kalung anting, seraya kemudian mengumandangkan syair. Betul-betul dimutilasi sama Hindun ini. Tapi subhanallah, Arab Saudi itu kan pernah terjadi banjir besar. Dalam perang Uhud itu yang mati dari kalangan sahabat berapa? 70 syuhada Uhud. Dipendam di bawah di padang pasir. Terjadi banjir. Subhanallah, banjir itu menyingkap semua kuburan syuhada Uhud. Tidak lama. Ya. Akhirnya kemudian semua jasad-jasad syuhada Uhud naik ke permukaan. Dan Hamzah masih dikenali karena sobek perutnya. Dan semua jasadnya tidak ada yang berubah. Makanya oleh kerajaan Saudi dipindah ke atas, supaya kalau tidak terjadi banjir, jangan lagi kemudian kuburan itu naik lagi, sampai jasadnya tidak ada yang dimakan tanah, semua masih utuh. Akhirnya dipindah, dan bisa dikenali ini jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa ikhwan ya. Itulah para sahabat Nabi SAW, dijaga tanah saja nggak berani untuk memakannya. Begitu juga para penghafal Quran, dan banyak sekali orang-orang yang diberikan karamah gitu ya, ketika meninggal, ketika digali jasadnya tidak berubah gitu. Luar biasa. Masyaallah muslimin, Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy. Tapi Wahsy ini luar biasa. Dia pernah membunuh orang yang paling dicintai Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Rasul itu manusia, bukan malaikat ya. Dia kalau melihat orang yang membunuh Hamzah, pamannya, dia masih nggak enak gitu kan, teringat terus dengan Hamzah. Makanya dia mengatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, karena kau sudah membunuh pamanku, jangan kau ingatkan aku dengan pembunuhan itu.
kalau engkau hadir di majlisku maka hindarkan wajahmu dariku. Jadi Wahsy kalau ngaji itu paling belakang, cari tiang supaya Rasul tidak lihat dia gitu. Dia jaga perasaan Nabi SAW. Tapi antum jangan gitu pula gitu. Ngaji paling belakang, cari tiang supaya bisa tidur. Gitu. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan ada 3 orang datang ke majelis Nabi. Yang satu datang paling depan duduknya, yang satu paling belakang, yang satu tidak jadi balik. Setelah ngaji kata Rasul, maukah kuhabarkan kan dengan 3 orang ini? Kata sahabat, tentu wahai Rasul. Yang satu ini karena dia dekat denganku, fa'awallahu alaih, maka Allah lindungi dia. Adapun yang di belakang itu Allah malu, dia malu, maka Allah pun malu sama dia. Adapun orang yang pergi nggak jadi ngaji, fa'aradallahu, Allah palingkan hatinya. Kalau Allah sudah berpaling, ikhwan, bahaya. Allah kalau sudah berpaling bahaya. Karena ada orang-orang yang pada hari kiamat tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Itu orang-orang yang Allah berpaling dari dia. Jadi bahaya gitu, orang yang malas hadir di majelis ilmu itu bahaya, karena Allah akan berpaling gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Hamzah meninggal. Di antara juga yang meninggal adalah Al-Haris ibn Uqbah, Khunais ibn Khudzafah, Syammas ibn Uthman, Abdullah ibn Jahaz, kemudian Mus'ab ibn Umair, seorang dai yang sudah saya ceritakan tadi, termasuk Wahab ibn Qabus. Kemudian juga dari kalangan Aus, ini kan muhajirin nih. Dari kalangan Aus, Ansar, Abu Sufyan ibn Harith, kemudian Abu Hayyah ibn Amr, Unais ibn Qatadah, Al-Usairim. Pernah saya ceritakan Al-Usairim kan? Usairim ini ketika dia kan dari Aus tuh, ketika Sa'ad ibn Rabi masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dia mengatakan kepada Aus, hei Aus, kalian harus masuk Islam semuanya, kalau tidak jangan pernah bicara denganku selamanya. Takut orang-orang Aus kepada Sa'ad bin Rabi, semua masuk Islam. Allah itu. Makanya wajar kalau Sa'ad bin Rabi ketika meninggal harus Allah tergoncang. Satu kabilah masuk gara-gara dia. Hanya dengan ucapan, kalau kalian tidak masuk Islam jangan bicara denganku selamanya. Kecuali satu orang yang mau masuk Islam, namanya Usairi. Nggak mau masuk Islam dia. Ya. Tetapi ketika perang Uhud, ketika lihat kabilahnya ikut terlibat, dia ingin membela kabilah bukan karena Islam, dia belum masuk Islam. Cuman dia karena hamiyah jahiliyah, biasalah bela kabilah kan. Kesukuan itu biasa gitu. Dia daftar perang hanya ingin bela kabilahnya saja. Kata Rasul, tidak bisa. Dalam perang ini nggak ada bela-bela kabilah. Kalau kau ingin perang, bersyahadat. Akhirnya Usairib terpaksa bersyahadat dia. Karena itu syaratnya perang masalahnya kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuklah dia dalam peperangan. Mati di perang. Kata Nabi SAW, maukah, Abu Hurairah menceritakan di hadapan para sahabat, maukah kutunjukkan kepada kalian seorang sahabat tak pernah ruku, tak pernah sujud 1 kali, tapi sekali mati masuk surga paling tinggi gitu ya. Sahabat, siapa itu? Kata Abu Hurairah, dialah Usairim. Usairim benar, kisahnya luar biasa ya. Kemudian juga dari kalangan Aus, Al-Haris ibn Anas ibn Rafi, Al-Haris ibn Aus ibn Mu'ad, Tha'labah, kemudian Hubaib ibn Zaid, Handalah ibni Abi Amir. Kisah Handalah lagi ya. Jadi ada Handalah ini, sampai disebut Handalah itu ghasilul malaikah. Orang yang dibesarkan malaikat itu namanya Handalah ibn Abi Amir. Kenapa kok dia dibesarkan malaikat? Jadi malam itu ketika dia sedang berhubungan dengan istrinya, belum mandi junub, setelah berhubungan belum mandi junub dia, tiba-tiba Rasul mengutus seseorang untuk berteriak, ya khairullah irkabu, wahai para pendekar-pendekar perang, berkumpul kalian. Gitu. Handalah belum mandi junub tuh, langsung ikut terlibat dia dalam peperangan. Akhirnya Allah takdirkan Handalah ini mati syahid. Ketika syahid, malaikat berdatangan merebut Handalah, ruhnya ini kemudian dimandikan para malaikat. Makanya disebut Handalah ghasilul malaikah. Dan Handalah ini luar biasa ketakutan kepada nifaq. Dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan-jangan saya munafik wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kenapa wahai Handalah? Begini, aku kalau hadir di majelis Nabi,
Nabi cerita surga, kayaknya surga ada di pelupuk mataku nih. Atau ketika Nabi bercerita tentang neraka, takutnya luar biasa, seolah-olah neraka itu ada di pelupuk mataku. Ketika aku pulang berjumpa dengan keluargaku, dengan kolegaku, dengan pekerjaanku, kayaknya surga neraka itu dongeng saja kayaknya. Lupa kayaknya. Apa sih ini munafik, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, apa yang kurasakan juga. Begitu. Kalau gitu kita datanglah ke Nabi lah. Ayo kita katakan apa yang seperti ini munafik ini. Datang keduanya kepada Abu Bakar. Dan juga Abu Bakar dan Handalah ini kepada Rasulullah. Apakah kami munafik? Kata Rasul, kenapa? Kami kalau hadir di majelismu ya Rasul, kau cerita surga dan neraka, soalnya seolah-olah surga neraka itu ada di pelupuk mata kami. Tapi ketika kami sibuk dengan keluarga, dengan pekerjaan, hilanglah, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada neraka. Akhirnya kata Rasulullah SAW sambil mengatakan kepada Handalah, tidak wahai Handalah, akan tetapi kata Rasul, ya Handalah sa'atan, akan tapi ya Handalah, walaupun kau sibuk dengan dunia, tapi dalam kesibukan itu berikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Kadang-kadang kau ngaji, kadang-kadang kau kerja, kadang-kadang kau ngaji, kadang-kadang kau kerja. Jangan sama sekali tidak ngaji, itu maksudnya. Pentinglah hadir di majelis ilmu. Karena kalau orang sudah ngaji itu Islamnya di masjid saja biasanya. Kalau sudah masuk pasar udah nggak jadi orang muslim, jadi orang kafir. Udah biasa ganjal timbangan, kurangi meteran, kasih buah-buah busuk di dalam. Tidak, Islamnya itu di masjid saja. Udah masuk pasar hilang Islam kan itu. Makanya Rasul mengatakan kepada Handalah sa'atan, ya sekali-kali kau hadir di majelis taklim, sekali-kali kau juga mencari dunia, seperti itu. Supaya jangan jadi orang munafik gitu maksudnya. Kemudian juga diantara yang meninggal dari kalangan Aus juga Rifa'ah ibn Abdul Mundir, Zaid ibn Hatim, dan banyak lagi ya, tidak saya sebutkan satu-satu karena 70 orang. Adapun dari kalangan Khazraj, Abu Buhairah ibn Haris, Anas ibn Nadir, tadi yang saya katakan bagaimana menyemangati para sahabat luar biasa Anas ibn Nadir, Aus ibn Arqam, Aus ibn Thabit, Iyas ibn Adi, Nu'man ibn Malik, Thabit ibn Amr, kemudian Kharijah ibn Zaid, kemudian juga Zakwan ibn Abdi Qais, kemudian Rifah ibn Amr ibn Zaid, Rafi ibn Malik, seorang pemanah handal, termasuk Sa'd ibn Rabi, Sa'id ibn Suwaid, Sulaim ibn Al-Haris, dan banyak lagi. Intinya termasuk Amr ibn Jamu, Qais ibn Makhlad, Malik ibn Iyas, dan banyak lagi. Jadi semua yang mati syahid dari kalangan Muhajirin dan Ansar berjumlah 70 syuhada Uhud. Tapi dari kalangan orang-orang musyrik ya sekitar 22 orang yang mati konyol. Ya, kalau kalangan muslimin yang mati syahid sekitar 70 syuhada Uhud. Wallahu alam, ini diantara kilas pandang dari perang Uhud. Kalau kita detailkan memang panjang itu ya ceritanya. Dan insya Allah mungkin kekurangannya kita lanjut di lain kesempatan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bagi para umat di atas bisa dikirim dengan tulisan. Bagi antum yang di depan sini cukup langsung aja teriak, silahkan. Atau yang nonton YouTube ya kan, kita kasih kesempatan juga untuk bertanya. Iya, fadhal. Ya, alhamdulillah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat itu sebenarnya akan turun di perang Uhud itu. Akan turun di perang Uhud sama dengan di perang Badar. Tetapi karena ada beberapa sahabat yang menyelisihi Nabi, khususnya para pemanah. Karena kan ketika di awal peperangan itu kan menang kaum muslimin. Sehingga ketika menang disangka berhenti perang ya. Karena sudah menang, sudah disangka berhenti perangnya, mereka sudah kabur. Lah para pemanah ini yang dipimpin oleh Abdullah Zubair menasihati Rasul, meminta kita tinggal di sini, jangan turun. Ini wasiat Nabi, apapun yang terjadi. Tapi sahabat membantah dan mengatakan, kita sudah menang, apalagi kan itu. Di bawah ini harta ganimah banyak.
Akhirnya separuh bahkan sebagian besar para pemanah turun. Hanya beberapa orang saja yang tinggal di atas. Kalau melihat harta ghanimah yang banyak, turun mereka. Lah Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, kan belum terjun dalam peperangan dia. Karena Khalid bin Walid ini encer otaknya, makanya ketika menjadi pemimpin perang di zaman Abu Bakar, setiap perang melawan apa saja nggak pernah kalah. Khalid bin Walid itu saking cerdasnya strategis perang. Sampai Abu Bakar dengan Umar itu berselisih soal Khalid. Karena Umar itu menjagokan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sementara Abu Bakar menjagokan Khalid bin Walid. Alasannya Umar karena Abu Ubaidah ini lebih awal masuk Islam. Dia sabiqunal awwalun. Khalid ini kan belakangan masuk Islam dan dia pun baru terlibat dalam perang Yarmuk. Apalagi Khalid ini syiddah orangnya, keras gitu ya. Kalau Abu Ubaidah kan lembut orangnya. Dan orangnya tidak pernah terubahkan dengan dunia. Sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, kulluna, semuanya kami wahai Abu Ubaidah, semua berubah gara-gara dunia kecuali engkau. Enggak pernah berubah dengan dunia katanya. Tapi Abu Bakar kan bukan masalah awal Islam atau akhir Islam. Abu Bakar melihat satu titik kecerdasan ini kan dalam bab bidang perang. Itulah kecerdasan Abu Bakar yang diakui Umar setelah meninggalnya Abu Bakar. Sampai mengatakan Abu Bakar ini cerdas, dia bisa meletakkan orang pada tempatnya. Tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkuasa menggantikan Abu Bakar, pertama kali pecat siapa? Khalid. Digantikan Abu Ubaidah. Karena di zaman Abu Bakar dia nggak bisa mendesak Abu Bakar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah kan? Di masa dia dipecatnya pula Khalid. Kenapa Umar memecat Khalid dan menggantikan Abu Ubaidah? Padahal dari segi strategis perang Khalid tidak diragukan. Umar hanya bicara masalah tauhid, akidah. Kaum muslimin sudah mulai tergantung hati mereka dengan Khalid. Kalau ada Khalid menang, kalau nggak ada Khalid kalah. Ini kan bahaya. Makanya oleh Umar dirontokkan tuh, jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Maka dikirimlah surat ketika itu kan melawan Persia. Bayangkan kalau pasukan dengar Khalid tidak jadi pemimpin, bisa kacau, pandai. Abu Ubaidah menyembunyikan surat itu. Abu Ubaidah menyembunyikan surat itu sampai selesai perang baru dikasih tahu. Sebab ini kan kacau kalau umpamanya dikasih tahu Khalid jadi tentara biasa, ini bisa masalah pasukan kan. Itulah kecerdasan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi dia mati kena taun Amwas. Ya kan? Ketika dia Umar bin Khattab minta surat pulanglah ke Madinah, wahai Abu Ubaidah. Tidak, nggak mungkin saya meninggalkan pasukan sebanyak ini. Kemudian dia pun meninggal di perang di Taun Amwas, ya wabah corona lah gitu. Cuma sekarang dia meninggal di Amwas, makanya disebut Taun Amwas karena Amwas itu nama kota Amwas. Ya. Kembali bahwa pada awalnya menang dalam perang Uhud itu, tapi karena pasukan ini, sahabat ini, ya namanya sahabat manusia, sahabat manusia, ya ada terjadi kesalahan. Sahabat ada yang berzina. Seperti contohnya seorang laki-laki dari seorang siapa namanya Ma'iz, ya kan, Al-Aslami, berzina, kemudian dirajam masuk surga. Kemudian seorang wanita dengan sahabat berzina juga, namanya siapa? Wanita Ghamidiyah. Kemudian ada seorang sahabat mencuri, menjadi serban. Ya, ketika sampai kepada Rasulullah SAW, yang punya serban, jangan Rasul, biarkanlah aku sudah maafin dia, ambil aja surga. Kata Rasul, tidak bisa, karena dia sudah sampai ke saya. Kalau kau maafkan sebelum dia sampai boleh. Makanya setiap perkara kalau sudah sampai persidangan tidak bisa dicabut. Ya. Jadi banyak terjadi, tetapi kan mereka bermaksiat tidak terang-terangan dan tidak banyak gitu ya. Sahabat manusiawi ketika melihat harta turun dia, karena disangka sudah selesai perang. Khalid ini belum terlibat, belum masuk. Oh, karena Khalid dari awal pun dia mencari-cari celah, tidak bisa ini. Memang kaum muslimin itu sudah pas strategisnya, susah ditembus gitu ya. Ketika melihat ada kesempatan loh, kaum muslimin turun dengan gesit. Khalid bisa memutar dengan kecerdasannya, memutar ke balik gunung Uhud dan menempati tempat pemanah itu. Nah, sekarang giliran dia mana-mana dari atas gitu kan. Terjadi ya kekalahan. Kalah perang Uhud. Mana bisa dikatakan tidak kalah? Kalah Rasul aja hampir terbunuh di perang ini. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Makanya Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari itu berputar, kadang kalah kadang menang, itu wajar. Supaya tadi hikmahnya supaya
Allah mengetahui siapa orang yang betul-betul beriman, siapa yang tidak, siapa yang betul-betul jihad, siapa yang tidak, gitu ya. Jadi wajar memang kalah. Nah, tetapi dari setiap pertempuran kekalahan itu, tetapi kan waktu itu Rasul sudah diselamatkan, ya. Kemudian ketika mereka orang-orang musyrik mendengar bahwa Rasul terbunuh, berhenti perang karena tujuan mereka membunuh Nabi. Rupanya Ibn Qamiyah ini salah orang yang dibunuh Mus'ab bin Umair. Maka Rasul mengatakan kepada Ali, kau ke sana, lihat pasukan orang-orang musyrik itu. Kalau mereka menjauhi unta, kalau mereka menjauhi kuda-kuda, berarti mereka hendak bertolak ke Mekah. Tapi kalau mereka masih mendekati kuda dan unta, berarti mereka akan menyerbu Madinah. Kita siapkan perang di Madinah lagi. Akhirnya ketika Ali dilihat mereka menjauh dari unta dan kuda dan mereka bertolak ke Mekah. Karena intinya bahwa membunuh Nabi kan. Nah, rupanya Nabi gak terbunuh, selamat. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya Abu Sufyan pun ketika berdialog dengan Umar, ketika dia mendengar bahwa Nabi terbunuh, Umar menjelaskan tidak, Nabi tidak terbunuh. Abu Sufyan membenarkan, sadaqah ya Umar, aku percaya sama kamu wahai Umar. Tapi kadang-kadang pasukan sudah merasa senang, Rasul sudah mati, mereka pulang, ya kan? Dan yang selamat oleh Nabi SAW pulang ke Madinah, dan yang syuhada Uhud dikubur di Uhud. Makanya dari sini ketika terjadi cerai-berai, turun ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Muhammad itu sama dengan Rasul sebelumnya. Apa kalau dia mati atau dia terbunuh dalam peperangan, kalian akan murtad kembali? Siapa yang murtad maka tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, terjadi kekalahan dalam perang. Ya. Bahkan Abu Sufyan ketika menang gitu kan, dia pun nakut-nakuti, bilang sama Muhammad dan pasukan di Madinah, kami akan datang dengan pasukan yang jauh lebih besar lagi, katanya. Kan itu. Kaum muslimin di Madinah ketakutan. Maka turun ayat menghibur mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat yang dibaca Rasul, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, persis seperti yang dikatakan Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api. Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga Allah katakan kepada api yang membakar Ibrahim, kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, katakan api dinginlah kau selamatkan Ibrahim. Maka Rasul pun membaca dengan bacaan yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata itu hanya khobar hoax saja, berita hoax, enggak terjadi itu. Tapi itu sudah mengecutkan orang-orang yang imannya lemah dan menguatkan orang-orang yang imannya kokoh. Baik, kita akan hadapi gitu ya, kalau orang yang beriman yang kuat. Itu yang terjadi kekalahan. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan dari YouTube ini. Assalamualaikum Ustaz, dari Nganjuk Jatim ikut ngaji. Alhamdulillah, orang Nganjuk ikut ngaji, Masya Allah. Mau tanya nih Ustaz, apakah membaca Al-Quran di smartphone harus berwudu? Makasih Ustaz. Ini jauh dari tema, tak apa-apa kita jawab, ya. Disunahkan berwudu ketika membaca Quran. Tapi kalau yang tidak berwudu baca Quran tidak ada masalah. Tetapi sangat dianjurkan, karena Quran itu suci kan. Maka lebih baik kita dalam kondisi terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalaupun tidak berwudu, maka para ulama membolehkan, tapi sebaiknya berwudu. Wallahu a'lam. Ya, hanya satu pertanyaan. Mudah-mudahan kajian di malam ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan kesempatan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.